Informasi lainnya, gelombang demonstrasi memprotes gaji tunjangan DPR RI berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia dalam sepekan terakhir. Sebanyak 10 orang menjadi korban tewas selama rangkaian demonstrasi di pekan terakhir bulan Agustus 2025. Berdasarkan informasi yang disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, beberapa korban tewas diduga meninggal karena mendapat kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Dan berikut daftar korban meninggal dunia yang berhasil kami rangkum. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus. Rekan sesama pengemudi menyebut Afan saat itu tidak terlibat demonstrasi. Korban tengah bekerja mengantar pesanan makanan. Sebagai tindak lanjut, Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi patsus selama 20 hari terhadap 7 anggota Brimob. Lalu ada siswa asal Desa Pematang, Tiga Raksa, Kabupaten Tanggerang, Banten, meninggal saat ikut demonstrasi menuntut pembubaran DPR di kawasan gedung DPR pada 29 Agustus 2025. Siswa kelas 11 di SMK Negeri 14 itu sempat dirawat intensif di RS Dr. Minto Harjo, Jakarta sebelum meninggal. Tim medis juga menjelaskan bahwa Andika terluka berat di kepala akibat benturan benda tumpul. Dan korban berikutnya adalah Reza Sendi Pratama, mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Ia meninggal dalam kericuhan di depan markas Polda DIY, Ring Road Utara, Minggu 31 Agustus. Ayah Reza, Yoyon Surono, menemukan sejumlah luka ketika memandikan jasad putranya. Ia juga melihat luka lecet di tangan, kaki, punggung, kepala bocor, dan bekas sayatan. Berikutnya seorang tukang becak bernama Sumari yang sehari-hari mencari nafkah dengan mangkal di kawasan Pasar Gede meninggal dunia di tengah memanasnya bentrokan antara aparat kepolisian dan massa di sekitar Bundaran Geladak Solo, Jumat 29 Agustus. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Sumari memang memiliki riwayat penyakit jantung serta asma. Namun sejumlah warga menduga kondisi kesehatannya kian memburuk akibat paparan gas air mata yang tertiup angin hingga ke kawasan Pasar Gede. Dan selanjutnya ada Saiful Akbar, PLT Kasikesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal dunia di RS Grestelina setelah peristiwa kebakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat 29 Agustus. Saiful diketahui sedang bertugas ketika massa merusak dan membakar sejumlah kendaraan di halaman gedung saat rapat paripurna bersama pemerintah Kota Makassar tengah berlangsung. Kemudian Muhammad Akbar Basri atau Abai, staf humas DPRD Makassar, juga menjadi korban jiwa dalam peristiwa kebakaran gedung DPRD. Ia meninggal dunia di lokasi kejadian pada Jumat malam dan sempat dibawa ke RS Bayangkara. Abai diketahui sempat berhasil keluar dari kobaran api, namun kembali masuk ke ruangan humas untuk menyelamatkan rekannya, Sarinawati. Keduanya akhirnya terjebak hingga meregang nyawa. Selain Abai, staf DPRD Makassar lainnya, Sarinawati, juga meninggal akibat kebakaran gedung DPRD Makassar. Menurut laporan, Sarina sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Ia mengalami luka bakar parah pada wajah, tangan, perut, hingga kaki. Korban jiwa lainnya adalah Rusma Diansyah, seorang driver ojek online, dan ditewas dianiaya saat demo ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setelah dituduh anggota intelijen oleh massa aksi. Peristiwa itu juga terjadi di depan Universitas Bosowa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Jumat 29 Agustus, dan di awalnya hanya menonton aksi sebelum dikeroyok massa karena diteriaki intel. Dan selanjutnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2024, Iko Julian Junior, pamit ke orang tuanya pergi ke kampus dengan membawa jas alma mater. Ia kemudian bergabung dengan massa demo. Iko dikabarkan kritis dan harus menjalani operasi di RSUP Dr. Karyadi Semarang.
pengakuan orang tua Iko sempat mengigau meminta untuk tidak dipukuli lagi. Namun penyebab sebenarnya dari kematiannya masih belum terungkap. Dan yang terakhir, ada warga sipil yang bernama Septinus Sesa, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengungkapkan Septinus meninggal dunia di Manokwari pada 28 Agustus buntut pemindahan 4 tahanan politik kasus makar yang berujung ricuh di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kericuhan itu juga merembet ke Kabupaten Manokwari, lokasi Septinus Sesa tewas, dan Polda Papua Barat juga masih mengusut penyebab kematian Septinus Sesa.